Apakah anak ini benar-benar berhasil? Aura pedang tak berujung melonjak dan sangguan sinar benar-benar diselimuti oleh aura pedang. Ledakan yang mencengangkan dan pelepasan paksaan yang menakutkan membuat semua orang membayangkan bahwa jika mereka digantikan di sana, mereka mungkin akan mati atau terluka sangat parah. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Semua orang menatap Qin-Chen dengan kaget dan mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Apakah itu berhasil? Qin-Chen menatap aura pedang yang menderu, hatinya tenggelam, dan ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan karena dunia roh biru yang ditampilkan oleh sangguan sinar belum menghilang saat ini. Nah Qin-Chen, hati-hati. Pada saat ini suara gugup Lao Yuan tiba-tiba terdengar dan pada saat yang sama, rambut dingin di seluruh tubuh Qin-Chen juga berdiri, seolah-olah ditatap oleh binatang buas. Tidak baik. Begitu pikiran di benaknya muncul, aura pedang di depannya meledak, dan aura pedang tak berujung mekar, meledak ke langit yang penuh dengan esensi. Suara dingin dan keras terdengar, disertai dengan serangan telapak tangan yang ingin menampar Qin-Chen. Mundur. Qin-Chen mundur dengan cepat, menebas dengan pedang backhand, dan di tengah gemuruh dan juga raungan, Qin-Chen terbang terbalik, kekuatan yang menakutkan mengalir ke tubuhnya, menyebabkan organ dalamnya terkoyak dan seteguk darah keluar. Selain itu, kekuatan yang dingin mengalir ke tubuhnya. Apakah itu kekuatan aturan ras iblis alien? Qin-Chen terkejut. Ini ternyata adalah kekuatan ras iblis alien, dan itu jauh lebih menakutkan daripada master ras iblis alien manapun yang pernah dilihat Qin-Chen, dan bahkan lebih menakutkan daripada iblis master roh yang dibunuh Qin-Chen di istana berkabut waktu itu. Mungkinkah sangguan sinar telah dibawa pergi oleh iblis alien? Qin-Chen ketakutan dan geram. Kekuatan ini mengalir ke seluruh tubuhnya, mencoba merobek tubuhnya. Qin-Chen buru-buru mendesak esensi sejati untuk memblokirnya. Untungnya Qin-Chen juga memahami aturan ras iblis alien. Pada akhirnya kekuatan iblis yang ada di tubuhnya langsung dimusnahkan. Tapi tubuhnya masih terkoyak dan darah menyembur keluar lagi. Qin-Chen buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat energi jahat sangguan sinar berlama-lama di sekujur tubuhnya. Wajahnya yang semula cantik karena energi jahat seluruh orang menjadi lebih jahat dan mengerikan dari sebelumnya. Nah, kau menyakitiku. Sangguan sinar menatap Qin-Chen dengan dingin. Dengan sedikit darah merembes dari sudut mulutnya, dia terluka. Di bawah serangan Qin-Chen sebelumnya, dia memuntahkan darah untuk pertama kalinya, yang membuat aura pembunuh di tubuhnya menjadi semakin kuat. Semua orang menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Menatap sangguan sinar, ada rasa teror di antara alis mereka. Serangan mengerikan barusan gagal membunuh sangguan sinar, tetapi hanya membuatnya muntah darah. Ketidakberdayaan semacam ini memenuhi pikiran semua orang, dan keputusasaan muncul. Terutama pada saat ini sangguan sinar, aura iblis pada tubuhnya sangat menakutkan. Aura iblis hitam darah membuat semua orang terkejut. Sier, dia. Tidak ada yang memperhatikan setelah melihat penampilan sangguan sinar. Master Sekte Iblis Ilusi meremas kedua tangannya, dan ada ekspresi yang sangat rumit di matanya. Dia tidak dirasuki. Dia sebenarnya telah mempraktikkan aturan dan kekuatan sihir iblis alien, kata Lao Yuan dengan sungguh-sungguh kepada Qin-Chen. Apa dia telah mengembangkan kekuatan aturan dan sihir? Bagaimana ini mungkin? Kata Qin-Chen, dia terkejut. Dia sendiri telah menelan kristal jiwa darah Lao Yuan, memperoleh warisan ibu kota selatan kuno, mendapatkan benih parasit emas. Tetapi dia tidak dapat sepenuhnya mengembangkan kekuatan sihir ras iblis alien. Tetapi sangguan sinar ini melakukannya. Bagaimana ini mungkin? Saya juga tidak paham. Secara umum, seniman bela diri manusia tidak dapat mengolah aturan dan kekuatan sihir dari ras iblis alien dengan berlatih sendiri. Tetapi orang ini, suara Lao Yuan juga penuh keraguan dan kesungguhan. Nak Qin-Chen, kamu harus berhati-hati. Kekuatan orang ini bahkan lebih menakutkan dari yang saya duga. Meskipun dia hanya menyentuh ambang alam suci, itu hanya kekuatan manusianya. Jika digabungkan dengan basis kultivasi iblis aliennya, orang ini mungkin telah mencapai kondisi setengah suci. Lalu, apa yang harus dilakukan? Kata Qin-Chen, hatinya tenggelam. Segala macam pikiran muncul di benaknya. Tetapi untuk rencana saat ini, dia tidak punya cara lain. Lao Yuan, jika kamu keluar, kesempatan apa yang kamu miliki?
kata Qingchen berkata dengan sungguh-sungguh. 50%. Selain itu, 50% ini masih dalam situasi di mana Raja Iblis tidak mengambil tindakan. Jika Raja Iblis juga keluar dari masalah, begitu mereka berdua bergabung, itu akan sangat sulit, kata Lao Yuan. Kata-kata Lao Yuan menyebabkan hati Qingchen tenggelam sepenuhnya. Kilatan tajam tiba-tiba terlintas di mata Qingchen. 50% itu tidak buruk. Itu masalah besar. Aku akan mengeluarkan pedang karat misterius lagi. Dengan kekuatan pedang karat misterius, aku tidak percaya tidak bisa menyakiti Sangguan Sinner. Kata Qingchen, ini sudah menjadi kartu truk terakhirnya. Tetapi pedang karat misterius itu mengerikan. Bahkan dia sangat cemburu. Setelah kekuatan misterius di dalamnya diaktifkan, itu pasti akan menjadi akhir yang tak ada habisnya. Namun tepat ketika Qingchen akan mengeluarkan pedang karat misterius itu, tiba-tiba jie jie jie, tawa sengit terdengar. Raja Iblis di pilar besi dengan energi jahat benar-benar mengguncang api iblis King Lian yang telah ditampilkan oleh Qingchen. Dan sihir arai jimat yang ditampilkan oleh Qiu Puchun juga pecah berkeping-keping. Sebuah napas langsung bergema di aula ini. Hahaha, akhirnya Raja Iblis ini keluar. Raja Iblis itu tertawa terbahak-bahak. Itu dikelilingi oleh darah. Dan dia benar-benar telah menelan darah puluhan martel emperor yang telah jatuh sebelumnya. Dia mematahkan belenggu dan keluar dari pilar besi. Terlihat bahwa karakter kuno berlama-lama di sekujur tubuhnya masih menekannya, namun tidak mampu mengikatnya di tiang besi, hanya menahan napasnya. Ini sudah berakhir. Hati semua orang tenggelam sepenuhnya, termasuk Qingchen. Benar-benar terjun ke jurang tak berujung, dan tidak ada lagi harapan yang terlihat. Penguasa istana berkabut, orang pertama di daratan yang berkolusi dengan ras asing, dan bersedia menjadi anjing dari ras asing, penuh kebencian dari semua orang. Bagaimana cara melawan ini? Sangguan Sinner sendiri telah membuat semua orang kewalahan, dan sekarang dengan tambahan Raja Iblis alien kuno itu, sulit bagi semua orang untuk menang. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, ini hanyalah situasi putus asa. Leluhur, dibandingkan dengan jejak wajah semua orang, Iblis penelan surga sangat gembira. Dan dia langsung bergegas ke depan Raja Iblis. Hahaha, saya tidak berpikir saya akan memiliki keturunan seperti Anda. Ya, Anda sangat baik. Setelah mengatakan itu, Raja Iblis menepuk pundak Iblis penelan surga. Seketika itu Iblis penelan surga hanya merasakan aliran kekuatan ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya menjadi ringan dan gesit. Terima kasih leluhur. Iblis penelan surga berkata dengan penuh semangat, tidak mampu menahan diri. Apakah ini Raja Iblis, orang suci yang kuat? Perasaan ini terlalu tidak nyaman. Tidak ada yang tidak takut juga kaget. Semua orang yang hadir adalah ahli teratas di daratan dengan identitas yang luar biasa. Tetapi pada saat ini mereka semua merasa kecil, seolah-olah mereka semua adalah semut. Tingkat perbedaan ini membuat orang tidak mampu menghasilkan keberanian untuk melawan. Selamat saudara Iblis penelan surga, kata Sangguan Sinner. Dia tersenyum seraya menyeka darah di sudut mulutnya. Kemudian dia berjalan perlahan menuju Raja Iblis. Hentikan dia, kata Kaisar Jijing. Dia berteriak dengan marah. Yang lain juga bergerak dan bergegas maju. Hahaha, sekelompok semut. Raja Iblis tertawa terbahak-bahak dan dampak magis yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dan itu langsung mementalkan semua orang. Itu terlalu kuat. Hanya energi jahat yang keluar sudah cukup untuk melukai semua orang secara serius. Dan kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Qingchen juga terkejut. Dengan pukulan ini, semua organ dalamnya hampir terkoyak. Apakah ini Raja Iblis terlalu kuat? Raja Iblis benar-benar luar biasa. Junior mengaguminya, kata Sangguan Sinner. Dia berperilaku sangat baik, tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Ini adalah semacam pemujaan dan kekaguman bagi yang lebih kuat. Karena yang mulia menyelamatkan Raja Iblis ini, maka Raja Iblis ini akan menepati janjinya, kata Raja Iblis. Junior secara alami percaya bahwa Raja Iblis akan menepati janjinya, kata Sangguan Sinner. Dia datang ke depan Raja Iblis. Sebuah tombak hitam pekat tiba-tiba muncul di tangannya. Tombak ini adalah... Raja Iblis menunjukkan keterkejutan, matanya penuh dengan cahaya dingin.
Sangguan Sinar kemudian terkekeh dengan ringan. Tuan Raja Iblis, ini adalah tombak dari iblis surgawi. Itu diperoleh dari medan perang kuno oleh istana ini. Dikatakan sebagai prajurit iblis dari ras iblis alien. Itu secara khusus dibawa untuk Tuan Raja Iblis, kata Sangguan Sinar. Hahaha, bagus. Raja Iblis tertawa dan mengulurkan tangan untuk mengambil tombak itu. Tetapi ketika telapak tangannya hendak mengambil tombak itu, tiba-tiba ledakan. Cahaya tajam tiba-tiba keluar dari mata Sangguan Sinar. Dia memegang erat tombak itu dengan tangan kanannya, dan aura iblis yang mengerikan keluar dari tombak itu. Saat berikutnya, mata Sangguan Sinar terasa dingin dan dia menusuk seperti kilat ke arah Raja Iblis itu. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba dan langsung mengejutkan semua orang di lapangan, dan semua orang tercengang. Sangguan Sinar benar-benar menyerang Raja Iblis. Ini, apakah mereka terpesona? Yang juga sangat terkejut adalah Raja Iblis. Manusia, apa yang kamu lakukan? Raja Iblis sangat marah dan wajahnya menakutkan ketika dia bereaksi. Tombak itu telah mencapai dadanya, dan segera kekuatan teror menyerbu kepada tubuhnya. Dalam krisis, Raja Iblis meraung dan dengan cepat membuat segel. Seketika itu Mantrasil melonjak dan menahan tombak itu. Gelombang jiwa iblis. Pada saat yang sama, Raja Iblis juga melancarkan serangan dampak jiwa kepada mata Sangguan Sinar. Melihat itu, Sangguan Sinar tidak berani ceroboh. Kalung di lehernya tiba-tiba meledak, menghalangi serangan jiwa itu. Dan tangan kanannya sudah memegang tombak menusuk ke dada Raja Iblis. Namun ketika tombak itu memasuki tubuh Raja Iblis, jejak cahaya hitam darah berkembang, membentuk perisai melingkar, menyelimuti Raja Iblis untuk melindunginya. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang, dan semua orang melihatnya dengan takjub. Apa yang dilakukan Sangguan Sinar di sini? Manusia, hentikan! Di perisai melingkar, Raja Iblis berteriak dengan dingin, dan perisai itu bergetar hebat mencoba melarikan diri. Sangguan Sinar menutup telinganya, tetapi dengan panik mendesak tombak di tangannya, dan pita darah keluar dari tubuhnya, melayang di sekitar perisai itu, membentuk pola bintang tak berujung yang rumit. Jejak energi sihir hitam tersedot keluar dari perisai, dan untaian itu bergabung ke dalam tubuh Sangguan Sinar. Kamu berani menelan energi iblis asli dari Raja Iblis ini? Hentikan, kata Raja Iblis. Sangguan Sinar mencibir. Raja Iblis, bukankah kamu mengambil sumpah iblis hati untuk membiarkanku maju ke alam suci setelah keluar dari masalah? Dalam hal ini, lebih baik memberikan kekuatan sihir asli Anda kepada penguasa istana ini, dan sumpah Anda akan segera selesai, kata Sangguan Sinar. Kaisar wanita manusia, Master Iblis ini berjanji padamu. Raja Iblis ini pasti akan memenuhi janjinya, tetapi Raja Iblis ini tidak melakukannya seperti ini, kata Raja Iblis. Apa Sangguan Sinar ini sebenarnya ingin menerobos alam suci dengan menyerap kekuatan sihir asli dari Raja Iblis? Suara Lao Yuan bergema di benak Qin Chen penuh dengan keterkejutan. Qin Chen mengerutkan kening dan kemudian berkata, Lao Yuan, apa yang terjadi? Sangguan Sinar telah mengembangkan metode ras iblis alien dan menguasai aturan ras iblis alien. Dia ingin menerobos alam suci. Ada dua jenis. Satu adalah menumbuhkan kekuatan sumber aslinya secara normal, dan yang lainnya adalah dengan menyerap kekuatan sumber kekuatan alam suci. Jelas, Sangguan Sinar ingin menggunakan kekuatan sihir asli dari Raja Iblis untuk membuat terobosan sendiri. Namun dengan melakukan ini, Sangguan Sinar pasti akan berubah menjadi iblis dan menjadi monster manusia alien, kata Lao Yuan. Dia menjelaskan. Qin Chen tidak bisa menahan napas. Sangguan Sinar ini sangat gila untuk menerobos alam suci. Apakah Anda bersedia menjelma menjadi ras alien? Salah. Cahaya dingin meledak di mata Qin Chen. Bukankah Sangguan Sinar selalu gila? Demi keuntungannya sendiri, dia menipu dirinya sendiri selama bertahun-tahun, sampai dia mendapatkan benda itu dari tubuhnya. Nah Qin Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita bergandengan tangan untuk menangani Sangguan Sinar, atau tetap diam untuk saat ini? Kata Pukian Kun. Kaisar Jijing dan yang lainnya juga terkejut. Yang paling mereka khawatirkan adalah istana berkabut dan Raja Iblis akan bergabung. Akan tetapi sekarang Sangguan Sinar berurusan dengan Raja Iblis itu sendirian. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Untuk sementara semua orang terjebak dalam konflik.
Jika mereka menyerang Sangguan Sinar sekarang, bukankah itu akan membantu Raja Iblis dari las iblis alien itu untuk keluar dari masalah? Akan tetapi jika mereka tidak mengambil tindakan, setelah Sangguan Sinar menyelesaikan lawan, apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk melawan? Lao Yuan, bagaimana menurutmu? Tanya Qin Chen kepada Lao Yuan. Tidak, tunggu dulu. Suara karakter seperti apa Raja Iblis itu? Meskipun dia telah terperangkap selama bertahun-tahun, jika sesederhana itu untuk dihapuskan, saya khawatir dia tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Qin Chen menghela napas dalam. Tebakan Lao Yuan hampir persis sama dengan tebakannya. Ini adalah karakter master dari kelas Raja Iblis. Jika itu mudah dimusnahkan, dia tidak akan disegel di sini selama puluhan ribu tahun dan masih hidup. Tuan penguasa istana, apa yang kamu lakukan? Kata iblis penelan surga. Apa yang sedang aku lakukan? Apakah kamu tidak melihatnya? Kata Sangguan Sinar, dia mencibir. Tapi, kamu tidak mengatakan itu dari awal. Kata iblis penelan surga, dia nampak terkejut. Iblis penelan surga, apakah kamu bodoh? Apakah kamu pikir Raja Iblis ini sangat jujur? Berbicara tentang ini, Sangguan Sinar kemudian menoleh untuk melihat Raja Iblis dan kemudian mencibir. Raja Iblis, jangan berpura-pura. Anda telah berbaring selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di sini. Dan bahkan meninggalkan pesan untuk generasi mendatang. Itu kamu lakukan untuk menjebak semua orang. Apakah kamu mengira kamu satu-satunya yang cerdik di sini? Kata Sangguan Sinar. Omong kosong. Raja Iblis kemudian berkata dengan marah. Raja Iblis ini telah mengambil sumpah hati iblis. Apakah kamu tidak mempercayai itu? Sumpah hati iblis memang bisa membingungkan orang. Jika Anda berada di luar, Anda dapat mengambil sumpah. Maka saya akan mempercayainya. Tetapi tempat ini adalah ruang independen, tidak terikat oleh dao surgawi benua Tianwu. Membuat sumpah iblis hati di sini itu tidak berguna. Sayangnya konspirasimu telah lama diketahui oleh tuan istana ini. Jika kamu ingin keluar dari masalah, kamu harus menyerap banyak darah. Oleh karena itu, penguasa istana ini akan menggunakan rencana untuk merilis berita di sini dan menarik orang-orang bodoh dari kekuatan besar ini. Dan semua rencana ini ada dalam perhitungan penguasa istana ini. Dan meskipun kamu sementara keluar dari masalah, kamu sebenarnya sangat lemah. Selama kekuatan sihir aslimu dikonsumsi oleh penguasa istana ini, basis kultivasiku akan meningkat secara alami. Jadi rencanamu hanya akan terpenuhi oleh istana ini. Setelah itu, penguasa istana ini akan benar-benar menjadi orang pertama di benua Tianwu, keberadaan tertinggi yang sebenarnya. Dan setelah menyerap kekuatan sihir aslimu, istana ini juga akan memperoleh kemampuan untuk mendominasi iblis alien. Ini dapat digambarkan sebagai yang terbaik dari kedua dunia. Dan sekarang, Raja Iblis, karena kamu telah lama dihapuskan, kamu harus patuh kepada istana ini dan biarkan istana ini menyelesaikan rencana. Kata Sangguan Sinar, dia berbicara tanpa henti, mengejutkan semua orang. Ternyata ada konspirasi dan rencana di dalamnya. Seperti yang diharapkan oleh Qin Chen, semuanya direncanakan oleh istana berkabut. Dia menemukan bahwa waktunya sudah matang. Dan kemudian dia merilis berita, menarik semua orang untuk datang. Leluhur, apakah ini benar? Kata iblis penelan surga, dia juga terkejut. Hahaha, setengah benar dan setengah salah. Suara dingin terdengar. Itu adalah Raja Iblis. Tanpa diduga, di antara umat manusia ada karakter pribadi seperti yang mulia. Sungguh menakjubkan. Dan iblis ini cukup mengaguminya. Kata Raja Iblis, ada apresiasi dalam suara Raja Iblis, tanpa sedikit pun kemarahan atau keterkejutan. Apakah kamu sepenuhnya menerima kenyataan dan bersedia untuk dimurnikan oleh penguasa istana ini? Saat ini Sangguan Sinar mengerutkan kening. Dia selalu merasa ada yang tidak beres. Kaisar perempuan manusia. Lalu, tahukah kamu mengapa kaisar ini disebut Raja Iblis? Dengan metode kecilmu ini, kamu ingin mengkonsumsi kekuatan sihir asli dari Raja Iblis. Itu benar-benar naif. Kata Raja Iblis, tiba-tiba ledakan. Di dalam perisai, semburan kekuatan sihir yang mengerikan muncul. Dan kemudian Sangguan Sinar terkejut menemukan bahwa
Dia sama sekali tidak dapat menyerap kekuatan sihir dari Raja Iblis. Tetapi kekuatan sihir asli yang telah diekstrak sebelumnya, itu sebenarnya kembali. Bagaimana itu bisa terjadi? Sangguan Sinner terkejut. Dia mendesak Yen Yuan untuk melawan kekuatan melahap dari Raja Iblis. Akan tetapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ledakan. Akhirnya perisai itu benar-benar meledak. Raja Iblis kemudian merentangkan tangannya, dan tubuhnya bertahan dengan energi iblis. Dia meraung seperti dewa iblis yang mengerikan. Dia sebenarnya tidak pernah terluka oleh tombak itu. "Kamu tidak terluka, bagaimana ini bisa terjadi?" kata Sangguan Sinner. Dia terkejut karena Raja Iblis tidak terluka sedikit pun. Dan dari awal, Raja Iblis itu ternyata berpura-pura. Hahaha, bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Raja Iblis ini tidak pernah mempercayai Anda sejak awal. Kelicikan manusia. Raja Iblis ini telah mengalaminya berkali-kali di zaman kuno. Jadi, bagaimana saya bisa mempercayai Anda sebagai orang luar? Raja Iblis ini hanya ingin melihat apa yang akan kamu lakukan. Sayang sekali, cara kecil ini benar-benar mengecewakan Raja Iblis ini. Sekarang, giliran Raja Iblis ini untuk mengambil tindakan. Kata Raja Iblis itu, dia tertawa. Dan garis sihir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Seketika itu gelombang kekuatan sihir yang mengerikan melanda, membungkus semua orang di seluruh aula. Kekuatan sihir ini terlalu menakutkan. Selain itu, kekuatan menelan yang mengerikan melanda dan semua orang merasakan darah dan kehidupan di tubuh mereka mengalir dengan cepat. Setelah itu Raja Iblis menjulurkan tangannya ke arah Sangguan Sinner. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan menyapu menuju ke arah Sangguan Sinner. Ledakan. Kekuatan sihir yang mengerikan mengamuk. Sangguan Sinner meledak dengan telapak tangan itu. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan sedikit darah meluap dari sudut mulutnya. Adegan yang berubah membuat semua orang tercengang dan putus asa. Sangguan Sinner ditampar, terbang terbalik. Menghadapi musuh yang begitu kuat, apakah mereka masih bisa melawan? Saat ini mata Sangguan Sinner sangat dingin. Dia tidak bisa berpikir bahwa dia memiliki banyak perhitungan. Namun dia masih terjebak dalam perangkap Raja Iblis. Tetapi sekarang wajahnya juga tidak panik. Saat ini dia masih bisa mempertahankan ketenangannya. "Apakah kamu pikir kamu bertekad untuk menang?" kata Sangguan Sinner. Dia mencibir. "Apakah kamu masih memiliki sarana untuk melawan?" kata Raja Iblis. Dia bertanya dengan heran. "Iblis, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Hanya menonton pertunjukan," kata Sangguan Sinner dengan dingin berteriak. "Jie, jie, jie. Nyonya Permaisuri, kursi ini telah mengatakan bahwa tidak mudah untuk melahap Raja Iblis." Dalam kehampaan suara dingin terdengar dan kemudian sosok hitam muncul di samping Sangguan Sinner. Dia merupakan iblis alien misterius yang selalu mengikuti Sangguan Sinner. Dia memiliki cahaya ajaib yang mengerikan dan aura yang menakutkan, yang tidak lebih lemah dari Sangguan Sinner. "Siapa kamu?" kata Raja Iblis dengan mata menyipit. "Tuan Raja Iblis, kursi ini hanya junior, tidak layak disebutkan," kata bayangan hitam itu. Dia menyeringai dengan muram dan kekuatan magis melonjak untuk menahan melahap Raja Iblis. Berpura-pura menjadi hantu. Aku tidak tahu dari mana datangnya anjing ini. Mati untukku, kata Raja Iblis. Dia mendengus dingin dengan tangan besarnya terulur. Seketika itu telapak tangan iblis yang mengerikan menyapu berguling ke arah bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu tidak terburu-buru. Sebuah buku berwarna darah tiba-tiba muncul di tangannya. Buku hitam darah itu terbuka dan kekuatan sihir yang mengerikan menyapu, meledakkan telapak tangan iblis yang mengerikan itu. Itu adalah Sutra Darah Iblis Leluhur, atau bisa disebut juga Kitab Darah Iblis Leluhur. Qin Chen terkejut. Buku ini ternyata adalah Sutra Darah Iblis Leluhur yang digunakan Queen di alam Yu kuno waktu itu. Queen menggunakan Sutra Darah Iblis Leluhur untuk menyerap Lao Yuan, Raja Iblis Api Merah, dan juga yang lainnya. Queen menggunakannya untuk menjadi Raja Iblis yang baru. Waktu itu, setelah Qin Chen dan yang lainnya membunuh Queen, buku ini melakukan pelarian yang aneh. Tetapi saya tidak menyangka buku ini akan muncul lagi di sini sekarang. Sutra Darah Iblis Leluhur awalnya berada di tangan iblis aneh dari Istana Berkabut. Qin Chen tidak terkejut.
Tetapi yang membuatnya terkejut adalah mengapa sutradara iblis leluhur bisa muncul di sini. Saat ini Raja Iblis yang tidak pernah merubah ekspresinya, akhirnya sekarang dia merubah ekspresinya setelah melihat kitab suci darah iblis leluhur. Bagaimana kamu bisa memiliki sutra darah iblis leluhur? Raja Iblis itu tampak terkejut dan tidak bisa mempercayai matanya. Sutra darah iblis leluhur adalah artefak suci dari ras iblis alien, dan hanya penerus ras iblis alien yang memenuhi syarat untuk memiliki sutra darah iblis leluhur. Dan orang ini memiliki sutra darah iblis leluhur, yang artinya orang ini kemungkinan besar adalah ortodoks dari ras iblis asing. Bagaimana ini tidak membuatnya kaget? Karena Yang Mulia mengetahui sutra darah iblis leluhur. Tidakkah Yang Mulia untuk berlutut dan menyerah? Kata bayangan hitam itu. Dia berkata dengan dingin. Hahaha. Kamu ingin Raja Iblis ini menyerah? Kamu tergila-gila. Itu mimpi. Hanya sosok Raja Iblis yang memenuhi syarat untuk memiliki sutra darah iblis leluhur. Ayo, berikan kepada Raja Iblis ini. Kata Raja Iblis berkata dengan dingin. Setelah mengatakan ini, dia langsung bergegas ingin mengambil sutra darah iblis leluhur. Hanya kamu, Raja Iblis setengah mati, itu tidak layak. Kata bayangan hitam. Dia menyeringai dan segera mengaktifkan sutra darah iblis leluhur. Arai besar pengorbanan darah, kata bayangan hitam itu, seraya melemparkan sutra darah iblis leluhur ke udara. Dalam sekejap lampu merah meledak dari sutra darah iblis leluhur, dan lampu merah itu jatuh, lalu menekan Raja Iblis. Rune yang perkasa memancarkan napas kejutan, seperti gunung yang tinggi, langsung mengurung Raja Iblis di bawahnya. Sialan, kamu benar-benar dapat mengaktifkan sutra darah iblis leluhur. Kata Raja Iblis. Dia meraung tajam, kemudian dia menembak dengan panik. Namun tembakannya tidak berguna, dia tetap ditekan oleh sutra darah iblis leluhur. Saat ini bayangan gelap tiba-tiba menunjukkan ekspresi senang. Setelah lampu merah diintegrasikan ke dalam tubuhnya, aura di tubuhnya perlahan naik dan lingkaran cahaya merah melindunginya. Kamu sebenarnya menyerap kekuatan sihir asli dari Raja Iblis ini, kata Raja Iblis. Dia meraung dan berjuang keras. Akan tetapi rune yang diubah oleh sutra darah iblis leluhur ditekan terus-menerus keluar dari aura hitam dan menyatu ke dalam sutra darah iblis leluhur, lalu berubah menjadi energi murni. Jika sendirian, dia bisa melawan sutra darah iblis leluhur. Akan tetapi di bawah tekanan Sangguan Sinner, dia menghadapi dua tuan sendirian dan secara alami jatuh pada posisi yang kurang menguntungkan. Nah, Kincen, keduanya ingin menggunakan kitab suci darah iblis leluhur untuk menelan kekuatan sihir asli dari Raja Iblis itu, sehingga mereka berdua bisa menembus alam Raja Iblis, kata Lao Yuan. Kincen mengangguk, dan dia juga melihat bahwa sebenarnya tujuan iblis ini mirip dengan tujuan Queen ketika dia berada di alam Yukuno. Tetapi Queen pada saat itu ingin menerobos menjadi Raja Iblis dengan menyerap sumber Lao Yuan. Sedangkan bayangan hitam iblis dan Sangguan Sinner, mereka berdua ingin menyerap asal-usul Raja Iblis dari Raja Iblis untuk menerobos ranah Raja Iblis. Begitu bayangan hitam itu menerobos Raja Iblis dan Sangguan Sinner menerobos alam suci, benua Tianwu tidak akan pernah memiliki kedamaian pada hari itu dan terjun ke dalam kegelapan sepenuhnya. Kincen memiliki pemahaman yang jelas tentang metode yang dipakai oleh Sangguan Sinner. Kincen awalnya berpikir bahwa Sangguan Sinner akan bersatu dengan ras iblis alien, melepaskan Raja Iblis, dan kemudian menggunakan Raja Iblis untuk menguasai daratan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sangguan Sinner sebenarnya tidak memiliki rencana seperti itu. Tujuannya hanya untuk menelan Raja Iblis. Raja Iblis di matanya tidak lebih dari sebuah tangga untuk mencapai puncak seni bela diri. Untuk menerobos alam suci, dia rela menjadi iblis dan mempraktikkan teknik juga aturan ras iblis. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Sangguan Sinner melakukannya. Kincen merasa ketakutan setelah memikirkan metode ini. Ini adalah wanita yang tidak hanya kejam pada orang lain, tetapi juga pada dirinya sendiri. Lao Yuan, berapa tingkat keberhasilan Sangguan Sinner? Kata Kincen. Dia mengerutkan kening lalu bertanya. Lao Yuan bermeditasi lalu berkata, sekitar 40-50%.
Raja Iblis telah disegel selama bertahun-tahun, kekuatan sihir aslinya telah banyak menghilang. Jika dia menyerapnya di masa jayanya, saya khawatir tingkat keberhasilannya bisa mencapai 80%. Tetapi untuk kondisi sekarang, itu paling banyak hanya 40-50%. Kata Lawi Yuan. Kemudian Lawi Yuan berkata lagi, namun, kedua orang ini ingin menyempurnakan Raja Iblis. Saya khawatir itu tidak sederhana. Apakah menurutmu semuanya akan berbalik? Kata Qin Chen sedikit tertegun. Pendapat saya itu hanya pendapat. Untuk yang terjadi selanjutnya, kita hanya bisa melihat. Pasti ada titik baliknya. Selain itu, Xiao Hei tidak tahu kemana dia pergi. Dia selalu terobsesi dengan sutra darah iblis leluhur, kata Lawi Yuan. Ya, kucing hitam besar, di mana dia? Qin Chen terdiam. Memang, kucing hitam besar itu tidak tahu kemana dia lari. Qin Chen sangat ingat betul ketika di alam Yu kuno, kucing hitam besar itu sangat menginginkan sutra darah iblis leluhur. Selanjutnya, karena Lawi Yuan mengatakan demikian, Qin Chen secara alami tidak akan bertindak gegabah, tetapi dia malah mencibir. Jika ini masalahnya, biarkan mereka menggigit satu sama lain. Qin Chen kemudian menggulir matanya dan menatap ke arah Sang Guan Gupeng. Seketika itu Qin Chen langsung bergegas ke arah Sang Guan Gupeng. Dalam hal ini, lebih baik Qin Chen melemahkan kekuatan dari istana berkabut terlebih dahulu, yaitu dengan membunuh Sang Guan Gupeng. Apa yang akan dilakukan Chen Qing? Kaisar Jijing dan yang lainnya semuanya terkejut di saat melihat tindakan Qin Chen. Setelah memikirkannya matang-matang, Kaisar Jijing, Long Batian, dan yang lainnya akhirnya bergerak dan langsung menyerang ke arah bayangan hitam itu. Sekelompok semut. Mata iblis bayangan hitam itu berkedip dan dia mendengus dingin. Dan cahaya berdarah muncul di tubuhnya. Tiba-tiba, sutra darah iblis leluhur berkilau dan berubah menjadi perisai, membungkusnya di dalam. Duar. Serangan Kaisar Jijing dan yang lainnya menghantam perisai itu. Namun itu berhasil diblokir. Jie. Tidak ada gunanya. Kitab suci darah iblis leluhur adalah harta karun klan kami. Dan hanya denganmu, sampah manusia, itu tidak bisa dihancurkan sama sekali. Kata bayangan hitam, dia mendengus dingin. Selanjutnya dengan lambaian tangannya, kitab darah iblis leluhur tiba-tiba dipenuhi dengan napas yang mengerikan. Dan itu langsung tersapu kepada semua orang. Hanya dengan hembusan napas ini saja, Kaisar Jijing dan yang lainnya langsung terhempas dan memuntahkan darah. Semua orang tampak pucat dan layu. Hanya napas kitab darah iblis leluhur saja. Mereka hampir tidak bisa bertahan. Bagaimana cara melawan ini? Pergi, keluar dari sini. Kaisar Jijing dan yang lainnya sangat marah. Mereka kemudian datang ke pintu masuk aula. Dan kemudian dengan panik menyerang lorong aula. Mencoba melarikan diri dari sini. Mereka putus asa begitu Sang Guan Siner dan yang lainnya dapat menyelesaikannya. Mereka tidak akan dapat melarikan diri dan mereka semua akan mati di sini. Pada saat ini, Sang Guan Siner dan bayangan hitam iblis itu dengan gila-gilaan menargetkan Raja Iblis. Tetapi Kaisar Jijing dan yang lainnya tidak lagi memiliki keberanian untuk menyerang saluran dengan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri dari sini. Saat ini hanya Qin Chen yang menatap Sang Guan Gupeng dengan dingin. Penyihir tua, kita ketemu lagi, kata Qin Chen, dia mencibir. Bocah, kamu berani datang ke pintuku. Kamu menyerang istana berkabutku, membunuh master jiwa iblis alien. Dan kamu juga yang menyelamatkan Pukian Kun, kata Sang Guan Gupeng. Dia sudah mengerti bahwa Qin Chen lah yang menyerang istana berkabutnya. Penyihir tua, hari ini adalah waktumu untuk mati, kata Qin Chen mencibir. Dia memegang pedang kuno Banyue di tangannya. Dan cahaya guntur meledak dari pedang kuno Banyue. Qin Chen, aku akan membantumu, kata Pukian Kun dengan dingin. Dia ingin membunuhnya juga. Matanya sangat merah. Dia sangat membenci Sang Guan Gupeng. Sialan, iblis penelan surga, hentikan dia, kata Sang Guan Gupeng. Ketika Sang Guan Gupeng menghadapi Qin Chen sendirian, dia merasa ketakutan. Dia melihat Qin Chen bertarung melawan Sang Guan Siner. Dan dia bahkan berhasil melukai Sang Guan Siner. Jika Pukian Kun ditambahkan, dia mungkin juga akan bunuh diri. Iblis penelan surga ragu-ragu. Sejujurnya dia masih terpana dengan semua yang terjadi. Dan dia merasa masih sangat curiga.
Iblis penelan surga, apakah kamu masih ingin menyelamatkan leluhurmu? Kamu juga telah melihatnya. Leluhurmu hanya ingin memanfaatkanmu. Jika kamu ingin keluar dari sini hidup-hidup, ikuti saja kami. Mungkin masih ada kesempatan, kata Sangguan Gupeng. Dia membuat iblis menelan surga sepenuhnya ditentukan. Pada akhirnya iblis menelan surga itu meledakkan energi jahat lalu menghalangi Pu Qiankun. Tidak mungkin untuk mengikuti leluhur lagi, dan untuk rencana saat ini, dia hanya bisa terus berjalan dengan cara yang sama dengan istana berkabut. Melihat iblis penelan surga menghentikan Pu Qiankun, Sangguan Gupeng tidak bisa menahan napas lega. Bunuh kamu dulu, kata Qin Chen. Dia langsung menampilkan domain guntur luar angkasa. Seketika itu, jarak dalam radius beberapa puluh kaki semuanya terbungkus petir. Selain itu, kekuatan Laoyuan juga ditanamkan, menyebabkan kekuatan Qin Chen meroket dalam sekejap. Potong. Qin Chen menebas dengan pedang, dan cahaya pedang menembus langit, disertai lautan guntur, mengalir ke arah Sangguan Gupeng. Ekspresi Sangguan Gupeng tiba-tiba menyusut, rasa krisis yang kuat lahir di hatinya. Kulit kepalanya mati rasa, matanya melebar. Dia langsung mengaktifkan lonceng Yuanxi di atas kepalanya, dan tiba-tiba melindungi bagian atas kepalanya. Duar. Cahaya pedang yang perkasa itu langsung bertabrakan dengan bayangan lonceng langit. Sangguan Gupeng sangat terguncang sehingga seluruh tubuhnya retak dan mulutnya memuntahkan darah. Tetapi dia dengan keras kepala menahan lonceng Yuan Shizong. Gelombang kejut terjadi di saat tabrakan serangan itu. Gelombang kejut itu melonjak ke segala arah. Semua orang mundur beberapa meter menatap dengan ngeri. Orang-orang kuat yang masih selamat seperti Kaisar Jijing dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini dengan takjub, dan hati mereka bergetar. Apakah ini benar-benar kekuatan bertarung dari seorang pemuda? Aku mengerti berapa lama kamu bisa bertahan, kata Qin Chen. Dia mencibir. Tetapi dia sedikit terkejut karena Sangguan Gupeng mampu menahan serangannya. Serangannya ini terintegrasi dengan kekuatan Laoyuan, bahkan Sangguan Sinner akan terluka. Dia tidak berharap Sangguan Gupeng akan mampu memblokirnya dengan lonceng Yuanxi. Namun Sangguan Gupeng bukanlah Sangguan Sinner. Qin Chen tidak percaya dia akan bisa terus memblokirnya. Lonceng Yuan Shizong adalah harta kuno. Setiap kali itu diaktifkan, itu akan menghabiskan banyak yuan asli dan tidak ada habisnya. Apalagi kalau mata Qin Chen dingin. Dia meremas tangan kirinya. Seketika itu rune terbang keluar dari tangannya seperti kupu-kupu, dan itu langsung jatuh kepada lonceng Yuanxi. Cuing. Bel berbunyi samar-samar dan ada sedikit kelonggaran. Apa? Sangguan Gupeng sangat ketakutan sehingga jiwanya terbang menjauh. Qin Chen benar-benar bersaing untuk menguasai Yuan Shizong. Bagaimana dia melakukannya? Kata Sangguan Gupeng, matanya membulat dan hatinya sangat marah. Yuan Shizong jelas disempurnakan olehnya, apalagi seorang anak di depannya. Bahkan jika ahli teratas, itu tidak mungkin mengambil alih kontrol darinya. Tapi sekarang anak ini, bagaimana dia melakukannya? Untuk beberapa saat dia sangat ketakutan dan wajahnya berubah menjadi pucat. Sier, selamatkan aku. Sangguan Gupeng tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya dan kemudian berteriak dengan ngeri. Tidak ada darah di bawah lonceng Yuanxi. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kata Qin Chen. Dia kemudian mempercepat pertarungan untuk menguasai Yuan Shizong. Benda ini diperoleh olehnya saat itu. Struktur dan batasan internalnya secara alami sangat familiar sampai batas tertentu. Itu bahkan melebihi Sangguan Gupeng, dan secara alami dia dapat mengambil alih. Tidak, Bibi dalam bahaya, kata Sangguan Sinner. Saat ini Sangguan Sinner dengan panik menekan Raja Iblis, tetapi hatinya sekarang dipenuhi dengan kemarahan. Dengan karakternya, dia secara alami tidak akan menaruh kehidupan siapapun di hatinya. Akan tetapi Sangguan Gupeng adalah bibinya, dia tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Iblis, percepat pemurnian, kata Sangguan Sinner. Baik. Iblis bayangan hitam itu duduk bersila, penuh energi setan. Perlawanan dari Raja Iblis membuatnya sangat sulit, dan dia tidak berani menyembunyikan kekuatannya sedikit pun. Kamu orang tercela, apakah kamu benar-benar berpikir dapat menyerap Raja Iblis ini? Kata Raja Iblis. Dia meraung. Merasakan kekuatan pemurnian yang semakin kuat, dia menjadi sangat kejam.
Seketika itu seteguk darah hitam menyembur keluar dari sudut mulutnya. Dan itu langsung berubah menjadi rune. Rune ini sangat aneh dan rumit. Begitu rune ini muncul, gelombang fluktuasi yang membuat jantung semua orang berdebar-debar muncul. Tuan Agung Iblis Abis. Aku Raja Iblis melahap langit. Hari ini aku mengorbankan kehidupan garis keturunanku. Dan mohon untuk Tuan Iblis Abis untuk menampakkan dirinya, kata Raja Iblis dengan wajah yang nampak saleh. Dan bahkan dia mengabaikan langkah Sangguan Sinner. Dia hanya menyembah menuju kehampaan yang tak ada habisnya. Cuing, tiba-tiba cahaya hitam yang kuat muncul darinya. Dan karakter kuno itu, cahaya ajaib yang mekar, tiba-tiba menjadi cerah. Benar-benar menghalangi kekuatan pemurnian dari sutradara iblis leluhur. Melihat itu, Sangguan Sinner membanting telapak tangannya ke tubuh Raja Iblis. Cahaya ajaibnya sangat luas. Karakter kuno di tubuh Raja Iblis tiba-tiba berkedip. Dan karakter kuno itu tiba-tiba bergabung ke dalam kehampaan. Apa yang dilakukan Raja Iblis? Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat semua orang terpana dan terkejut. Apakah Raja Iblis menawarkan nyawanya? Semua orang nampak terkejut. Akan tetapi tiba-tiba teriakan terdengar. Semua orang buru-buru menoleh untuk melihat. Ternyata yang berteriak itu adalah iblis penelan surga. Terlihat untaian energi iblis asli bergabung ke dalam tubuh iblis penelan surga. Dan seketika itu basis kultivasi iblis penelan surga melonjak. Aura pada iblis penelan surga menjadi sangat menakutkan. Dan energi iblis itu meledak. Pukian Kun yang berada dalam jarak terdekat langsung terhempas dan terbang keluar. Dalam waktu yang singkat, aura pada iblis penelan surga telah melampaui semua orang yang ada di lapangan. Apa yang salah dengan saya? Mengapa basis kultivasi saya dipulihkan? Saya sepenuhnya memulihkan basis kultivasi Raja Iblis, kata iblis penelan surga. Dia terkejut. Tetapi kemudian dia berteriak lagi, karena tubuhnya terbakar. Tiba-tiba jejak darah dan kekuatan hidupnya ditelan oleh ruang yang tidak diketahui. Tidak, aku tidak mau. Iblis penelan surga menjerit ngeri, berjuang mati-matian. Tetapi dia tidak berhasil. Tubuhnya terbakar sedikit demi sedikit, menghilang sedikit demi sedikit, seolah-olah berubah menjadi nutrisi, dan sepenuhnya terintegrasi ke suatu tempat. Hahaha, keturunanku, karena kamu ada di sini, kamu harus mendedikasikan dirimu untuk Raja Iblis ini. Merupakan kehormatan bagimu untuk mendedikasikan hidupmu untuk Lord of the Abyss yang agung, kata Raja Iblis. Dia berkata sambil tertawa. Tidak, leluhur. Mengapa? Mengapa kamu? Kata iblis penelan surga. Tubuhnya secara terus-menerus menghilang. Dan secara bertahap hanya satu kepala yang tersisa. Itu memandang Raja Iblis dengan marah. Dan akhirnya dia mengerti mengapa leluhur menempuk pundaknya sendiri waktu itu dan aliran hangat yang mengalir masuk. Dia pada awalnya mengira bahwa Raja Iblis membantu dirinya sendiri untuk meningkatkan basis kultivasi. Akan tetapi sekarang dia memahami bahwa Raja Iblis itu diam-diam membuat trik. Leluhur, kamu sangat kejam, kata iblis penelan surga sebelum akhirnya tubuhnya benar-benar menghilang. Sesaat berikutnya napas kengerian yang tak tertandingi datang, menggelegar. Satu persatu karakter kuno berkedip. Aura langit dan bumi, semuanya turun. Seketika itu segel yang dibentuk oleh sutradara iblis leluhur tiba-tiba hancur. Dan bahkan domain guntur luar angkasa yang diubah oleh Qin Chen menjadi hancur di bawah napas ini. Kekuatan magis yang perkasa telah datang, menyapu seluruh alam semesta 9 hari tanpa batas. Dengan hembusan napas ini, Qin Chen dan yang lainnya melangkah mundur, menunjukkan ekspresi keterkejutan. Lord of the Abyss, mungkinkah pusat kekuatan Abyss telah datang? Qin Chen terkejut di dalam hatinya. Dia tahu banyak, dan tentu saja tahu dari mana asalnya tempat ini. Dibandingkan dengan krisis Raja Iblis Alien, klan Iblis Abyssal jauh lebih menakutkan. Ini adalah ras yang menakutkan yang bisa disebut sebagai yang teratas di surga. Sangguan Sinner dan yang lainnya jelas juga tahu sumber tempat ini dan mereka ketakutan satu persatu. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Iblis bisa memanggil klan Iblis Abyssal.
Mereka tidak mengerti, bukankah Raja Iblis tahun itu datang untuk menjarah rahasia dan harta dari ras iblis abisal yang ditekan di sini. Tetapi mengapa dia bisa berkomunikasi dengan tuan dari klan iblis abisal? Hal ini membuat Sang Guan Xiner dan yang lainnya gugup juga ketakutan. Adapun Kaisar Jijing dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Apalagi yang lain, hanya rasa takut yang muncul di hati mereka. Sementara semua orang gugup, di aula utama hanya Raja Iblis yang melihat ke atas dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, betapa bodohnya sekelompok orang yang berpikir bahwa jika kamu masuk ke tempat ini, bisakah kamu menelan Raja Iblis ini dengan sutradara iblis leluhur? Wajah Raja Iblis itu penuh dengan sarkasme dan juga cibiran. Dia menggelengkan kepalanya menatap mata semua orang seolah-olah melihat banyak idiot. Apakah menurutmu susunan besar dan darah di tempat ini ditelan oleh Raja Iblis ini? Jangan pikirkan itu. Jika Raja Iblis ini melakukan itu, Raja Iblis ini tidak akan terjebak di sini. Sesaat kemudian pemaksaan yang tak berujung mengembun, aura teror turun, dan kekuatan luar biasa yang mengejutkan muncul. Napas ini sangat mengerikan, sehingga Qin Chen, Kaisar Jijing, dan yang lainnya mundur satu demi satu. Namun meskipun begitu, mereka masih merasa bahwa kekuatan dan darah di seluruh tubuh mereka ditekan tanpa batas, dan mereka bahkan kesulitan bernapas. Tiba-tiba napas kekuatan tabu yang gamblang tiba-tiba turun. Paksaan tak terbatas terkondensasi di aula ini, diringkas menjadi sosok hitam kosong. Ini adalah sosok pendukung dengan ketinggian beberapa kaki, dengan cahaya sihir hitam di mana-mana memancarkan napas yang berdebar-debar. Saat sosok hitam ini memadat dan terbentuk, seluruh dunia bergetar hebat seolah-olah benar-benar runtuh. Apakah ini ahli klan abisal yang legendaris itu? Kata Sang Guan Xiner dengan mata terkejut. Berdasarkan persepsinya, kekuatan cahaya ajaib ini mungkin bahkan lebih menakutkan daripada Raja Iblis. Mungkinkah itu pusat kekuatan dari klan iblis abisal? Wajah Qin Chen juga sedikit tenggelam. Nah Qin Chen, ini hanya proyeksi, bukan tubuh nyata, kata Lao Yuan. Suaranya terdengar di benak Qin Chen. Qin Chen mengangguk, dan dia juga melihat bahwa ini bukan tubuh asli, tetapi hanya proyeksi cahaya ajaib. Tetapi aura proyeksi ini lebih menakutkan daripada aura yang diungkapkan oleh Raja Iblis. Junior Chuan Tian mengunjungi Lord of the Abyss yang agung. Segera setelah sosok hitam ini muncul, Raja Iblis bahkan membungkuk dengan hormat, beralih dari Raja Iblis menjadi bawahan yang soleh. Ya, itu kamu, si kecil dari puluhan ribu tahun yang lalu. Lord of the Abyss itu melirik Raja Iblis, nadanya acuh tak acuh. Di matanya, kelas Raja Iblis hanyalah pria kecil. Suara Lord of the Abyss itu mengandung kekuatan yang tak ada habisnya dan gemuruh bergema di hati semua orang. Raja Iblis itu tersenyum menyanjung dan kemudian buru-buru berkata dengan hormat, Lord of the Abyss yang agung, generasi muda telah memenuhi janji yang telah dibuat. Dia telah membawa masuk darah manusia yang kau butuhkan dan mengorbankan rasku untuk melahapnya. Jadi, bisakah? Kata Raja Iblis itu dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Apakah kamu takut aku tidak akan memenuhi janji yang pernah aku buat? Lord of the Abyss itu menyapu Raja Iblis, dan Raja Iblis tiba-tiba tidak berani berbicara, tetapi menundukkan kepalanya dengan cemas. Saat itu, kamu masuk ke alam dewa dan ingin merebut kekuatan dewa. Dewa hanya menghukummu sedikit dan tidak melenyapkan nyawamu, tetapi kamu hanya disegel selama puluhan ribu tahun. Karena dewa telah berjanji, tentu saja itu tidak akan dilanggar, kata Lord of the Abyss seraya mengangkat tangannya. Seketika itu karakter kuno mekar satu persatu di tubuh Raja Iblis. Itu kemudian berputar ke udara, dan kemudian karakter kuno bergabung ke dalam kehampaan. Tiba-tiba membuka lubang hitam. Terlihat di lubang hitam itu ada guntur yang tak berujung. Itu Laut Guntur. Qin Chen dan yang lainnya mengguncang hati mereka. Hanya melambaikan tangan, sosok hitam itu dapat membuka jalan antara tempat ini dan lautan guntur. Seberapa kuat ini? Terima kasih, kata Raja Iblis itu. Dia terlihat sangat bersemangat dan buru-buru memberi hormat.
Tetapi tanpa melihat ke belakang, dia bergegas ke lorong dan menghilang dengan cepat. Melihat itu, mata Sang Guan Xiner, bayangan hitam dan yang lainnya tenggelam. Ekspresi mereka sangat cemas, tetapi mereka tidak berani menghentikannya. Mereka hanya bisa menatap dengan gugup kepada sosok hitam di atas, seperti melihat musuh. Di saat sosok hitam itu samar-samar melirik semua orang, Qin Chen dan yang lainnya hanya merasakan tubuh mereka bergetar, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas. Seluruh tubuh mereka tegak. Ya, apa yang harus aku lakukan denganmu? Apakah seperti sekecil sebelumnya, disegel di sini, atau harus dibunuh? Sosok hitam itu bergumam, berbicara pada dirinya sendiri, seolah berbicara tentang hal yang sangat sepele. Seolah-olah di matanya, hidup dan mati Qin Chen juga yang lainnya hanya ada di antara jari-jarinya. Tidak ada sama sekali di matanya, semua yang ada di depannya hanya semut. Saat ini ekspresi Sang Guan Xiner dan yang lainnya memadat. Mereka sangat waspada. Jika Lord of the Abyss menembak, tidak ada dari mereka yang bisa menjamin bahwa mereka bisa melawannya. Napas demi napas menghantui semua orang dan segera membuat khawatir Lord of the Abyss. Lord of the Abyss itu melirik semua orang dan tidak bisa menahan tawa. Jika dewa ingin bergerak, apakah menurutmu kamu bisa melawannya? Kata Lord of the Abyss, sepertinya dia mengejek semua orang. Tiba-tiba pelangi ilahi meledak dan menimpa semua orang. Sangat kuat. Pada saat ini Qin Chen merasakan seluruh tubuhnya tertahan oleh kekuatan tak terlihat, hampir tidak bisa bergerak. Semua orang menghirup udara dingin, pihak lain hanya memandang mereka, dan mereka tiba-tiba tidak bisa bergerak. Seperti yang dikatakan oleh Lord of the Abyss itu, jika Lord of the Abyss benar-benar melakukan serangan, mereka mungkin tidak akan pernah bisa menolaknya. Hahaha. Lord of the Abyss itu tertawa. Lupakan saja, jangan main-main denganmu. Sekarang dewa ini sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dewa ini akan memberimu jalan keluar, kata Lord of the Abyss. Mendengar ini semua orang tampak bersemangat. Mungkinkah masih ada jalan keluar? Dengan cara ini, kamu hanya perlu masuk dan memberikan harta di tubuhmu. Jika kamu dapat memuaskan dewa ini, maka dewa ini dapat melepaskanmu, kata Lord of the Abyss berkata dengan ringan. Membawa harta. Hati semua orang tenggelam. Ini adalah perampokan. Tetapi pada saat ini, tidak ada dari mereka yang berani berkata sepatah kata pun. Dibandingkan dengan mati di sini, jelas mereka lebih baik kehilangan hartanya. Namun, harta macam apa yang harus ditawarkan untuk memuaskan Lord of the Abyss? Kemudian Lord of the Abyss itu melirik Sutra Darah Iblis Leluhur. Dan kemudian dia berkata dengan ringan, buku ini terkait dengan dewa. Jika kamu menyerahkan buku ini, kamu akan dibebaskan. Apa? Lord of the Abyss itu meminta buku Darah Iblis Leluhur. Apakah Sang Guan Xiner dan bayangan hitam itu akan setuju? Saat ini semua orang memandangnya, ingin melihat jawaban dari Sang Guan Xiner. Ini, Sang Guan Xiner ragu-ragu sejenak, lalu kemudian dia segera berkata, Junior bersedia. Apa dia sebenarnya setuju? Semua orang terkejut. Tapi melihat ke belakang, semua orang tercengang lagi. Apalagi yang bisa mereka lakukan jika mereka tidak setuju? Junior juga bersedia, kata bayangan hitam itu dengan suara yang pahit. Dia kemudian menghilangkan kendalinya terhadap Sutra Darah Iblis Leluhur. Dan kemudian Sutra Darah Iblis Leluhur itu ditekan oleh karakter kuno. Keduanya bisa pergi, kata Lord of the Abyss dengan ringan. Tuan istana, teriak Sang Guan Gupeng dengan gugup, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa sebelum akhirnya Sang Guan Xiner menghilang dari sana. Kamu benar-benar membiarkan mereka pergi. Kaisar Jijing dan yang lainnya terkejut, tetapi segera mereka sangat gembira. Apakah ini berarti mereka juga memiliki harapan untuk pergi? Saat ini semua orang tidak bisa berpikir terlalu banyak, mereka hanya ingin pergi dari sini. Aneh. Dalam cakram Gyo Qiankun, Lao Yuan tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan sedikit keraguan dalam suaranya. Ada apa denganmu, Lao Yuan? Kata Qin Chen. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak ada, hanya saja ada yang aneh, kata Lao Yuan dengan nada ragu. Tetapi dia tidak tahu apa yang salah.
Tuanku, saya ingin menyerahkan lonceng Yuanxi. Melihat Sang Guan Xiner telah pergi, Sang Guan Gupeng sangat cemas dan dia buru-buru melangkah maju, lalu kemudian ingin menyerahkan lonceng Yuanxi-nya. Hatinya sangat gugup. Ini adalah harta terkuat yang bisa dia keluarkan. Jika Lord of the Abyss tidak puas dengan lonceng Yuanxi Zhong, Sang Guan Gupeng tidak tahu harta macam apa yang bisa dia bawa. Melihat itu, Kaisar Jijing dan yang lainnya juga memadatkan pandangan mereka. Mereka juga merasa gugup. Harta yang mereka bawa juga hampir selepel dengan lonceng Yuanxi milik Sang Guan Gupeng. Jika Sang Guan Gupeng tidak bisa lewat, maka kemungkinan besar mereka juga tidak akan bisa lewat. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang memiliki harta karun seperti sutra darah iblis leluhur. Lord of the Abyss itu melirik dan kekuatan tak terlihat melewati lonceng Yuanxi Zhong. Dan kemudian dia berkata, "Lonceng Yuanxi Zhong, Anda menggunakan benda ini untuk menghormati dewa." "Tuanku," Sang Guan Gupeng buru-buru berlutut dan berkata dengan gemetar, "Ini sudah menjadi harta terkuat yang dibawa oleh generasi muda. Tolong juga beri kesempatan kepada generasi muda ini." "Ya, meskipun itu hanya harta, tetapi itu juga harta. Sekarang suasana hati dewa ini sangat baik," kata Lord of the Abyss. Begitu ucapan ini keluar, Sang Guan Gupeng tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan bersemangat. "Tuanku, apakah saya lolos?" "Ya, tapi kamu tidak bisa pergi sekarang. Kamu tunggu dulu di sana. Dewa akan memberitahumu jika waktunya kamu untuk pergi," kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan ringan. Ekspresi Sang Guan Gupeng tercekik meskipun dia tidak mengerti mengapa dia tidak membiarkannya pergi seperti tuan istana. Tetapi dia kemudian berkata dengan hormat, "Ya, terima kasih tuan, terima kasih." Dia bersyukur dan kemudian melangkah ke samping. Dengan pelajaran Sang Guan Gupeng, semua orang melangkah maju satu persatu. "Tuanku, ini Jin Kui Huo. Junior bersedia untuk memberikannya." "Tuanku, ini adalah instrumen 7 bintang." "Tuanku." Kaisar Jijing, Lao Jimo, dan yang lainnya satu demi satu mengeluarkan harta mereka. Tidak ada yang berani ceroboh dan melangkah maju. Mereka sangat khawatir karena takut Lord of the Abyss tidak akan puas dengan harta yang mereka berikan. "Kamu, harta apa yang akan kamu berikan?" kata Lord of the Abyss. Dia mengabaikan semua orang, tetapi dia langsung menatap Master Sekte Iblis Ilusi. "Saya." Master Sekte Iblis Ilusi terkejut karena dia memang belum mengeluarkan hartanya. "Betul, ya, kamu." Lord of the Abyss itu tersenyum secara acuh tak acuh. "Kamu juga menyentuh jejak ambang alam suci. Apakah kamu bahkan tidak akan bisa mengeluarkan harta yang layak?" kata Lord of the Abyss. "Apa? Orang ini juga menyentuh jejak ambang alam suci?" Mendengar ini semua orang terkejut dan kemudian melihat ke arah Master Sekte Iblis Ilusi. Tidak ada dari mereka yang mengira bahwa Master Sekte Iblis Ilusi itu bisa bersembunyi begitu dalam. Bahkan di saat krisis sebelumnya, orang ini tidak menampilkan semua kekuatannya. Saat ini tubuh Master Sekte Iblis Ilusi bergetar. Dia menggertakkan giginya dan sebuah batu hitam muncul di tangannya. Begitu batu ini muncul, jantungnya berdebar kencang dan meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sangat kuat. Setiap orang hanya merasa ada fluktuasi mengerikan yang memengaruhi pikirannya. Dan jiwanya bergetar seolah ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul. "Apa? Napas ini?" "Itu Master Sekte Iblis Ilusi," kata Long Batian. Dia berkata dengan heran. Dia mengenali aura ini dan itu aura dari Sekte Iblis Ilusi. "Apa?" Tubuh Kaisar Jijing dan yang lainnya juga bergetar. Orang berbaju hitam itu memang anggota dari Sekte Iblis Ilusi. Dan dia sebenarnya adalah Master Sekte yang paling misterius dari Sekte Iblis Ilusi. Sekte Iblis Ilusi baru didirikan di daratan selama lebih dari 200 tahun. Namun sekte ini berkembang pesat seperti istana berkabut. Dalam 200 tahun ini, sekte ini telah menjadi salah satu kekuatan teratas di daratan. Selain itu, identitas Master Sekte Iblis Ilusi sangat misterius. Tidak ada yang tahu identitas aslinya.
Sekarang semua orang akhirnya mengerti mengapa Sekte Iblis Ilusi dapat berdiri di daratan dan menjadi salah satu kekuatan teratas di daratan hanya dalam 200 tahun. Ternyata itu adalah karena master sektenya telah menyentuh ambang alam suci. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Setelah berita ini diposting di daratan, itu pasti akan menimbulkan sensasi. Penguasa sihir. Ketika Sangguan Gupeng mendengar tentang identitas Master Iblis Ilusi, ekspresinya tiba-tiba terkejut dan dia tampak menatapnya dengan kaget, dengan sedikit spekulasi dan kecurigaan di matanya. Itu batu hati ajaib. Tanpa diduga, ada harta karun di benua ini. Pantas saja kamu bisa menyentuh ambang alam suci di benua Tianwu ini. Lord of the Abyss itu terkejut. Sayangnya, benda ini hanya bisa membiarkanmu mencapai titik ini tanpa bisa melangkah lebih jauh. Sekarang itu ada pada dewa yang tidak banyak berguna, kata Lord of the Abyss. Dia tersenyum sedikit, kemudian menyingkirkan batu sihir hitam lalu berkata, kamu bisa pergi sekarang. Mendengar ini, Master Sekte Iblis Ilusi terkejut sesaat. Dia tidak menyangka bisa langsung pergi. Yah, dia mengguncang tubuhnya dengan tergesa-gesa, bergegas ke lorong sebelum akhirnya menghilang. Mengapa Master Sekte Iblis Ilusi bisa pergi pertama kali? Kata Sangguan Gupeng, hatinya tiba-tiba tenggelam. Sudah hampir selesai. Semua yang harus tinggal, maka tetap tinggal. Dan semua yang harus pergi, maka tetap pergi. Kata Lord of the Abyss. Tiba-tiba wajahnya menunjukkan ekspresi sadis. Dan dengan lambaian tangannya, jalan menuju dunia luar tertutup seketika dan menghilang. Tuanku, Sangguan Gupeng tiba-tiba menjadi cemas. Apa maksud dari Lord of the Abyss? Yang lain juga menenggelamkan hati mereka dan terkejut. Kamu tidak perlu khawatir. Dewa ini membuka jalan, terlalu banyak energi, dan butuh sedikit istirahat. Ya, harta yang kamu ambil tidak buruk. Yakinlah dewa akan membiarkanmu pergi. Kata Lord of the Abyss seraya mengangkat tangannya. Segera banyak harta terbang ke arahnya. Tidak, Nak Kincen, orang ini sama sekali tidak berencana untuk membiarkan semua orang pergi. Dia akan menyempurnakan sisanya. Pada saat ini suara marah Lao Yuan terdengar di benak Kincen. Kincen terkejut. Namun di saat itu kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba turun. Kekuatan ini langsung menyapu semua orang, lalu menyerap esensi dan darah di tubuh mereka. Senior, apa yang kamu lakukan? Kaisar Yijing berteriak ngeri. Saat ini tidak ada yang bisa tetap tenang dan semuanya ketakutan. Krisis akan kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti hati semua orang. Tuanku, saya telah menyerahkan harta itu. Mengapa Anda melakukan ini? Semua orang berteriak dengan ketakutan. Adapun puncak tahap akhir Martel Emperor seperti Lu Jian dan Peng Kangan yang cukup beruntung untuk masih bertahan hidup sampai saat ini. Sekarang di bawah kekuatan ini, kulit di tubuh mereka menua dengan cepat dan darah mereka menghilang. Dan mereka sangat kesakitan. Kincen juga penuh amarah. Dia tidak pernah berharap klan iblis abisal ini tidak dapat dipercaya dan akan melahap mereka. Semuanya apakah masih berguna untuk memohon belas kasihan? Kita harus melawan, mungkin masih ada kemungkinan untuk hidup. Kincen berteriak dengan dingin. Tunggu apa lagi? Apakah kalian hanya ingin menunggu kematian? Kata Kincen, suaranya bergema di aula. Tapi, semua orang gemetar. Biarkan mereka menghadapi Lord of the Abyss. Memikirkannya saja, mereka merasa gemetar. Ini adalah master surgawi yang dapat dengan mudah menyegel Raja Iblis. Bisakah mereka melawan? Kalian, Kincen marah. Kelompok orang ini tidak ada harapan. Jika kamu tidak melawan, maka jangan melawan. Lao Yuan, tolong aku. Kata Kincen, dia meraung kepada Lao Yuan. Boom, suaranya jatuh. Kekuatan sumber yang menakutkan mengalir ke tubuh Kincen. Dan Lao Yuan juga tahu krisis itu. Seketika itu di tubuh Kincen garis keturunan guntur meledak dan kekuatan menelan langsung dihilangkan. Di sekitar tubuhnya cahaya guntur yang tak berujung melonjak dan domain guntur spasial tiba-tiba meledak. Napas yang mengerikan keluar dari tubuhnya.
Qin Chen tertegun. Dengan bantuan Lao Yuan, dia benar-benar melepaskan diri dari kekuatan penelan ini, dan bahkan melepaskan diri dari batasan ruang. Apakah Lord of the Abyss ini sangat lemah? Tidak. Tidak bisa dikatakan bahwa Lord of the Abyss ini lemah. Kekuatan yang telah diledakkan Qin Chen sekarang telah mencapai tingkat ambang suci, hampir sama dengan tingkat Sangguan Sinner. Ini adalah Lao Yuan yang meledakkan dengan seluruh kekuatannya, terus-menerus mengalirkan kekuatan tempurnya. Namun ini juga masih melebihi ekspektasi Qin Chen dengan kekuatan Lord of the Abyss. Bukankah bahkan ambang alam suci tidak akan mampu melawannya? Saya mengerti. Nah, Qin Chen, orang ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Itu hanya sebuah proyeksi. Sebelumnya dia membiarkan Raja Iblis dan yang lainnya pergi. Itu bukan karena Raja Iblis dan yang lainnya telah memberikannya harta, tetapi itu karena orang ini tidak dapat menangani begitu banyak ahli dalam ambang suci, dan dia hanya bisa membiarkan mereka pergi. Oh, begitu. Tidak heran. Pada saat ini Qin Chen juga mengerti bahwa ketika Lao Yuan mengatakan ada yang tidak beres sebelumnya, dia juga merasa ada yang tidak beres. Namun, jika kekuatan Lord of the Abyss ini tidak sekuat yang dibayangkan, mengapa Raja Iblis Alien disegel di sini? Qin Chen tidak bisa mengerti. Faktanya, jika bukan karena sikap Raja Iblis, semua orang tidak akan begitu takut kepada Lord of the Abyss ini. Aku juga tidak tahu, kata Lao Yuan dengan bingung. Disinilah yang paling membingungkan. Tapi bagaimanapun juga, Qin Chen melihat harapan lagi. Saat ini cahaya guntur yang menakutkan bertahan di sekujur tubuhnya, dan itu langsung membuka kekuatan pengekangan di aula ini. Chen King, Kaisar Jijing dan yang lainnya hanya merasakan bahwa cahaya guntur datang, dan kekuatan pengekangan pada tubuh mereka telah banyak melemah. Semuanya, apa yang masih kamu lakukan? Lord of the Abyss ini tidak sekuat yang kalian bayangkan. Teriak Qin Chen dengan marah seraya memacu pedang kuno Banyue dan membanting ke arah Lord of the Abyss. Hei, masih ada alam semi suci yang kuat di sini. Tidak, Anda bukan alam semi suci, tetapi Anda memiliki kekuatan khusus dalam tubuh Anda. Apa ini? Kata Lord of the Abyss, pandangannya menyapu ke arah Qin Chen. Dia mengungkapkan keraguan yang mengejutkan, dan kemudian dia mencibir. Kamu sendiri yang ingin berurusan dengan dewa, maka matilah. Sebuah kata keluar. Seketika itu guntur meledak. Dada Qin Chen terkena kekuatan aturan yang mengerikan. Dia kemudian menyemburkan darah dan terbang keluar. Tetapi pada saat ini, Kaisar Jijing dan yang lainnya akhirnya terbangun. Tidak lagi terdiam. Mereka membakar darah mereka dan mengeluarkan semua kekuatan tempur mereka. Mereka juga akan berkelahi, bunuh, bertarung. Lord of the Abyss ini sama sekali tidak berencana untuk membiarkan kita pergi. Raungan terdengar satu demi satu, dan di sisi lain, Kaisar Jijing, Sangguan Gupeng dan yang lainnya meraung dan bergegas keluar. Gemuruh. Banyak ahli teratas menyerang Lord of the Abyss pada saat yang bersamaan. Semua serangan Jen Yuan yang bergejolak itu seperti tsunami. Itu meledak ke arah Lord of the Abyss. Kekuatan yang mengerikan itu hampir menutupi langit dan bumi. Karena semua orang berusaha mati-matian, membakar darah mereka dan bahkan hidup mereka. Mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak bekerja sama untuk memecahkan Lord of the Abyss, mereka pasti akan mati. Pada saat ini mereka semua marah. Lord of the Abyss ini tidak bermaksud untuk membiarkan mereka pergi, tetapi sebenarnya menipu harta karun pada mereka. Saat ini Lord of the Abyss sangat tenang. Dia kemudian membuat sketsa cibiran di sudut mulutnya. Di tangannya tombak hitam tiba-tiba memadat dengan cahaya dingin yang mencengangkan di ujung tombak. Lord of the Abyss itu memegang tombak hitam dan melakukan tembakan keras. Pada saat itu semua kekuatan aturan antara langit dan bumi seakan dihancurkan olehnya. Dan hanya dengan serangan itu, dia berhasil memblokir serangan semua orang. Hanya ini kekuatan kerja tim kalian. Lord of the Abyss mencibir dengan dingin. Semut yang bodoh juga ingin mengguncang langit. Cuaca menakutkan dan mengejutkan yang dipancarkan membuat semua orang kuat di lapangan tiba-tiba tenggelam. Dengan satu pukulan, itu menghancurkan serangan gabungan semua orang. Dan Lord of the Abyss tidak selemah yang dipikirkan semua orang. Namun, semua orang juga bisa melihat bahwa Lord of the Abyss tidak sekuat yang dia bayangkan.
Benar saja, Lord of the Abyss ini tidak sekuat yang kita duga, kata Qin-Chen. Dia menghela napas lega, tetapi dia juga tidak yakin di dalam hatinya. Kemudian dia bergumam, aneh jika Lord of the Abyss tidak begitu kuat, tetapi mengapa Raja Iblis begitu ketakutan? Qin-Chen tidak bisa mengerti. Itu karena bahkan Raja Iblis tidak tahu bahwa kekuatan Lord of the Abyss sudah sangat lemah. Pada saat ini sebuah suara terdengar di benak Qin-Chen. Mendengar suara ini, hati Qin-Chen tiba-tiba meledak menjadi ekstasi. Kucing hitam besar, kamu di mana? Kata Qin-Chen dengan penuh semangat. Jelas bahwa kucing hitam besar itu sedang berbicara kepadanya. Kaisar ini secara alami ada di aula ini. Suara kucing hitam besar itu terdengar main-main, akan tetapi juga sangat serius, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Nah Qin-Chen, dengarkan baik-baik. Lord of the Abyss ini telah ditekan di sini oleh ahli teratas di surga dan disegel selama ratusan juta tahun. Selama miliaran tahun ini, Lord of the Abyss telah disegel oleh Guntur tanpa henti siang dan malam, dan kekuatannya secara bertahap melemah. Puluhan ribu tahun gesekan seharusnya telah mengurangi kekuatan penguasa ras iblis abisal. Sekarang dia hanya dapat memproyeksikan tubuhnya. Meskipun itu hanya proyeksi, ini juga dapat menakuti orang. Jadi, Lord of the Abyss ini membiarkan Raja Iblis, Sang Guansina dan yang lainnya pergi. Akan tetapi, dia meninggalkanmu dan yang lainnya di sini. Selama dia menelan darahmu, suku Iblis Abisal dapat memulihkan sejumlah kekuatan. Kemudian dia ingin berkomunikasi dengan surga dan memanggil suku mereka untuk datang. Lalu kemudian mereka dapat sepenuhnya dibebaskan. Dan sekarang kekuatan klan Iblis Abisal ini sebenarnya tidak kuat. Kata-kata kucing hitam besar itu bergema di benak Qin-Chen membuatnya tercengang. Ternyata ada hal seperti itu. Kucing hitam besar, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Kata Qin-Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang dapat kamu lakukan? Ini secara alami merupakan proyeksi dari Lord of the Abyss yang telah dihancurkan. Hanya dengan membunuhnya barulah ada kesempatan untuk pergi. Lalu, bagaimana dengan kamu? Kaisar secara alami memiliki sesuatu untuk dilakukan. Mendengar ini, Qin-Chen memiliki garis hitam di wajahnya. Kucing besar ini terlalu tidak bisa diandalkan. Apakah ada hal yang lebih penting daripada berurusan dengan klan iblis abisal ini? Dalam depresi Qin-Chen, Lord of the Abyss telah mencibir dan datang ke kerumunan, memegang tombak hitam di tangannya. Melihat itu, Kaisar Jijing dan yang lainnya tenggelam, tetapi mata mereka menjadi lebih tegas. Semuanya, ini saat yang kritis sekarang. Semuanya, ayo keluarkan seluruh kekuatanmu, kata Kaisar Jijing. Seketika itu semua orang kembali bergabung dan melancarkan serangannya masing-masing ke arah Lord of the Abyss. Pekerjaan yang sia-sia. Menghadapi semua ahli teratas di seluruh benua bergabung, Lord of the Abyss tersenyum acuh tak acuh. Ketika semua orang di tempat kejadian mendengar kalimat ini, mereka merasa tubuh dan pikiran mereka sangat terhina. Kaisar Jijing, Long Batian, Iblis Api Merah, Molly, Gong Sunje, Jai Xiangming, dan yang lainnya. Mereka semua menampilkan trik mereka satu persatu. Kali ini semua ahli teratas yang hadir hampir menggunakan semua kekuatan tempur mereka dan menampilkan berbagai seni bela diri yang kuat. Bahkan Kaisar Jijing juga mengeluarkan pil tingkat 9. Dan pil ini diambil oleh semua orang untuk meningkatkan kekuatan tempur semua orang. Ini adalah pukulan bersama dari semua orang. Langit dan bumi bergemuruh, energi penghancur yang tak ada habisnya difokuskan menyerang Lord of the Abyss. Sepertinya aku harus menunjukkan warna padamu. Lord of the Abyss mendengus dingin. Lord of the Abyss itu melakukan langkah yang luar biasa dan langsung menyerbu ke kerumunan. Apa dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan kita secara langsung? Kata Kaisar Jijing. Dia nampak kaget dan tidak percaya. Meledak, Lord of the Abyss bergegas menuju banyak orang dan secara sukarela menabrak serangan semua orang. Di tubuh Lord of the Abyss itu muncul perisai berwarna emas. Serangan dari banyak orang itu menimpa perisai emas Lord of the Abyss dan mereka ditelan tanpa banyak dampak. Dengan seranganmu, mustahil menghancurkan pertahanan dewa, kata Lord of the Abyss. Dia mencibir. Kemudian dia melambaikan tombak hitam di tangannya. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya, kata Qin-Chen. Dia telah bersiap.
Kemudian dia kembali menggunakan domain ruang angkasanya. Dan sekali lagi dia menggunakan bantuan dari kekuatan Lao Yuan. Sosoknya seperti kilat dan langsung muncul di belakang Lord of the Abyss. Sebuah pedang menebas dengan kuat. Iblis api merah, apakah kamu masih tidak akan mengeluarkan senjatamu? Pada saat yang sama, Qin Chen juga mengirimkan suaranya kepada iblis api merah. Qin Chen tahu betul bahwa masih ada harta yang disembunyikan oleh iblis api merah. Ketika dia berada di alam Yukuno, dia mengandalkan harta itu untuk melarikan diri dari ledakan benua asing. Dan bahkan dia dengan aman keluar dari alam Yukuno. Di antara kerumunan, iblis api merah memiliki ekspresi yang serius. Pada saat krisis hidup dan mati, ia tahu bahwa tidak ada gunanya untuk menyembunyikan hartanya. Pada akhirnya iblis api merah menggertakkan giginya, dan kemudian sebuah botol sihir hitam tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Botol ajaib itu mekar dengan kekuatan sihir misterius, dan kekuatan sihir yang mengerikan mengalir ke dalamnya, menyebabkan cahaya ajaib pada botol ajaib itu berkedip, dan garis hitam terus meningkat. Apa? Ini kan napas ras iblis alien. Apakah masih ada ras iblis alien di sini? Merasakan kekuatan magis ini, semua orang terkejut dan menatap iblis api merah dengan takjub. Kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan Raja Iblis, yang sebenarnya kekuatan ini menyerupai kekuatan dari ras iblis alien. Semuanya, kursi ini ada bersama kalian, kata iblis api merah. Tanpa diduga, ada orang dari ras iblis alien di sini, kata Lord of the Abyss. Matanya melirik iblis api merah dengan sedikit ketertarikan. Oh, Anda menyembunyikan harta karun seperti itu. Mata Lord of the Abyss menyusut sedikit. Dia mengerutkan kening dan kemudian menatap botol setan penelan langit. Meledak, napas yang mengerikan meletus dari botol iblis penelan langit, dan itu ditembakkan ke arah Lord of the Abyss. Berikan itu pada dewa. Lord of the Abyss mengangkat tangannya, berdengung. Cahaya hitam muncul di depannya, dan segera cahaya hitam itu naik, memblokir dampak mengerikan dari botol ajaib itu secara instan. Boom! Tetapi kekuatan botol ajaib itu sangat mencengangkan, dan Lord of the Abyss mengguncang tubuhnya dan mundur 10 kaki. Oke, ini saatnya, kata Qin Chen. Pedang Qin Chen telah siap jatuh, seolah-olah dia telah memprediksi arah mundurnya Lord of the Abyss. Duar! Cahaya pedang naik dan langsung menabrak Lord of the Abyss. Nah, aku sudah lama menunggumu, kata Lord of the Abyss. Dia mencibir, kemudian dia mengangkat telapak tangannya dan segera memblokir serangan pedang Qin Chen. Melihat serangannya diblokir, Qin Chen tidak terkejut sama sekali, tetapi matanya berkilat. Tiba-tiba sesosok muncul di samping Lord of the Abyss. Itu adalah Pu Qianqun. Kekuatan garis keturunannya naik, membakar garis keturunannya sendiri, dan napas yang kuat menyapu seperti lautan. Itu langsung meledakkan Lord of the Abyss. Duar! Kekuatan darah yang mengerikan meledak dengan panik di tubuh Lord of the Abyss. Manusia tercela. Selama ledakan, Lord of the Abyss mendengus marah. Kejutan yang mengerikan menyapu. Lalu Pu Qianqun terguncang dengan keras, berdarah dari sudut mulutnya. Kekuatan garis keturunan menghilang, dan Lord of the Abyss berjalan keluar. Cahaya ajaib berkedip-kedip di tubuhnya berubah menjadi kemarahan karena malu. Bahkan masih ada seorang master yang menyentuh ambang alam suci di sini. Manusia benar-benar licik. Mata Lord of the Abyss sangat dingin, tubuhnya gelap dan cerah. Jelas itu juga mendapat pukulan dari Pu Qianqun, dan dia sedikit menderita cedera. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.